Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Puji serta syukur senantiasa dan tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia-Nya kepada kita semua, rahmat-Nya, anugerah serta hidayah-Nya kepada kita semua, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan usia panjang untuk kembali dapat menjalankan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua, yaitu menunaikan salat subuh secara berjamaah dan kemudian melanjutkannya dengan menuntut ilmu Al-Quran. Kemudian salawat diiringi salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda di dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah generasi yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Semoga pertemuan kita pada subuh yang berbahagia ini menjadi implementasi dari sabda Rasulullah SAW yang mengatakan generasi terbaik adalah generasi yang mau mempelajari Al-Quran, dan insya Allah kita akan mengajarkannya kembali kepada saudara-saudara kita yang tidak berkesempatan hadir pada subuh yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada subuh yang berbahagia ini kita kembali akan melanjutkan pengajian tafsir kita dengan tafsir Al-Munir, tepatnya dengan pada ayat 27, yaitu lanjutan dari firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berkehendak membuat perumpamaan orang-orang fasik, karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 26 Allah Subhanahu wa taala menutup surat itu atau menutup ayat itu dengan kata-kata wa ulaika humul fasiqun. Sekedar untuk mengulangi, untuk menyegarkan ingatan kita, maka saya akan mengulangi sedikit membacakan ayat Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahyi ayadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah Subhanahu wa taala menutup surah Al-Baqarah ayat 26 dengan kata-kata wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Adapun yang disesatkan dengan perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Kita sudah menjelaskan apa makna fasik pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 27 lanjutan dari 26, Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan sedikit dari tanda-tanda dan ciri-ciri sifat orang yang fasik, sekaligus menambah kelompok baru di dalam kelompok yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah pada sebelumnya. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan 3 kelompok. Yang pertama kelompok orang bertakwa, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan ciri-ciri orang bertakwa di ayat berikutnya. Kemudian di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan golongan kedua, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, orang-orang yang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan ciri-ciri orang munafik, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, sampai seterusnya. Kemudian pada Al-Baqarah ayat 26, tepatnya penghujung dari Al-Baqarah ayat 26, Allah Subhanahu wa taala mulai memperkenalkan satu kelompok baru,
yaitu kelompok fasik. Kata-kata fasik ini sendiri berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lainnya di dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan kata fasik, tergantung aliran apa yang mereka anut, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Tetapi untuk mengkomplitkan makna supaya pemahaman kita nanti utuh, sebagian sekte di dalam Islam seperti Khawarij menganggap orang-orang fasik sama dengan orang-orang kafir. Ya, orang fasik itu sinonim daripada kafir. Jadi seandainya seorang muslim sudah membuat dosa besar, maka muslim itu dikatakan fasik. Tetapi fasik itu tidak jauh bedanya dengan pengertian kafir. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 26, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat itu, yudillu innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan fa fawqa fa amal ladzina kafaru. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal ayat fa amal ladzina kafaru. Adapun orang-orang kafir mengatakan fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah, apa yang diinginkan Tuhan dengan perumpamaan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat itu wa may yudillu bihi lal fasiqin. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan ini, dan orang yang gagal memahami perumpamaan ini adalah orang-orang yang fasik. Jadi dengan makna itu, kata fasik menurut kaum Khawarij sama dengan kata-kata kafir. Sedangkan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kata fasik tidak sama dengan kata kafir. Jadi kafir tentu i'tiqadiyah. Jadi dia mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, hari akhirat, adanya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan lain sebagainya. Karena keyakinannya memang tidak pernah meyakini akan adanya Allah dan lain sebagainya. Tetapi adapun fasik adalah orang-orang mukmin, kemudian mukmin ini melakukan dosa besar, meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Orang itu dikategorikan sebagai orang fasik. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah cenderung menafsirkan kata-kata kafir di dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dengan kata-kata orang yang menolak kebenaran. Jadi kafir itu juga ada beberapa makna yang lain. Ya, bisa berarti tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kafir i'tiqadiyah. Juga kafir bisa berarti orang yang kurang pintar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ditunjukkan oleh Allah di dalam ayat yang populer, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kata-kata kafir di dalam ayat tadi bermakna orang yang kurang pintar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafir juga bisa bermakna orang yang menolak kebenaran sebagaimana yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26. Maka pada surah Al-Baqarah ayat ke-27 Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan sedikit, ya, bukan artinya membatasi sifat orang fasik hanya kepada 3 sifat yang akan kita ceritakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 27, tidak. Tetapi di antara sifat orang fasik, yaitu yang akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-27, yaitu berbunyi alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yusiduna fil ard wa ulaika humul khasirun. Kalau kita terjemahkan ayat ini maka bisa bermakna alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, sifat yang pertama itu. Dan orang-orang yang mengingkari janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala, sumpah setianya dengan Allah Subhanahu wa taala min ba'di mitsaqih, setelah janjinya, setelah sumpah setianya itu diteguhkan. Artinya memang betul-betul kita manusia mengambil janji dan punya kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita ingkari kemudian kontrak itu. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan memutus apa-apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk disambung. Jadi ciri yang kedua dari orang fasik, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang memutus apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung. Waladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala. Ciri yang ketiga, wa yufsiduna fil ard. Mereka membuat kerusakan di muka bumi ini.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surat Al-Baqarah ayat 27 dengan kata-kata wa ulaika humul khasirun, dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Mari kita lihat penafsiran daripada surah Al-Baqarah ayat 27 tadi. Di dalam tafsir Al-Munir dikatakan summa ardafa ta'ala bibayanin awsafi haula'il fasiqin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah membuka ciri-ciri orang fasik pada ayat 26, kemudian menambahkan dengan menjelaskan awsafu haula'il fasiqin, sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang fasik. Di antaranya fahum yanqudunal mitsaq, mereka itu suka ingkar janji atau tidak bisa menepati janji. Janji yang dimaksud di sini bukan janji dengan manusia, lebih tepatnya menurut ulama tafsir, tetapi janji antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala yasta'miluna mawahibuhum min aqlin wa masyairin wa hawasin li irsyadihim ilal maqsud. Maka orang yang seperti ini tidak bisa pernah menggunakan mawahibuhum, apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apa-apa saja sih yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Di antaranya akal. Kita punya akal, tetapi kita tidak mau menggunakan akal ini untuk menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata menurut tafsir Al-Munir, yang membuat manusia itu kemudian berani mengingkari janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena manusia tidak mampu mengoperasionalkan apa saja yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fungsinya. Di dalam tafsir Al-Munir disebutkan ada 3 anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita manusia, dan dengan anugerah itu kita bisa menggunakannya untuk kembali menepati atau menaati janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama akal, yang kedua masyair. Apa? Masyair benak. Ya, benak, perasaan, benak. Ya, kita juga punya benak, punya perasaan, punya batin. Ya, makanya nanti misalnya ada hadis Rasulullah ketika ada sahabat yang tanya, mahwal bir ya Rasulullah, apa itu kebaikan wahai Rasulullah. Jadi ada sahabat yang bingung mengenai kebaikan dan keburukan, sehingga datang seorang sahabat yang bernama Wabisatu bintu Ma'bad. Datang si Wabisah kepada Rasulullah nanya, mahwal bir ya Rasulullah, apa itu kebaikan wahai Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, istafti qalbak, tanya sama hatimu. Albirru matma'anna ilaihi nafsu, kebaikan itu apa yang membuat hatimu tentram dan nyaman. Wal ismu, sedangkan dosa, mahaka fi nafsik, sesuatu yang membuat hatimu gundah gulana, benakmu gundah gulana. Wa karihta ayat tali'a ilaihin nas, dan kamu malu kalau saja perbuatan dosamu itu diketahui oleh orang lain. Ya, jadi kita juga punya potensi yang disebut dengan hati. Selain dengan hati, kita juga punya potensi akal, akal sehat. Ya, jadi untuk kembali mengkultuskan dan menyucikan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang memang perjanjian itu suci, kita juga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Ya, akal itu harus digunakan untuk memahami apa saja yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hawas, begitu juga dengan indra. Kita punya indra. Ya, indra itu bisa digunakan untuk kembali menepati janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di irsyadihim ilal maqsud, untuk kembali kita mendapatkan petunjuk terhadap maksud daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita sebagai manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini untuk apa sih? Setidaknya itu dijelaskan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Seperti contohnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menciptakan manusia dan jin untuk menyembahku. Kemudian juga fungsi menjadi khalifah, menjadi representatif dari Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, sehingga kita harus mampu mengolah alam ini. Jadi suatu kesalahan fatal bagi manusia ketika dia jadi manusia, hidup di muka bumi ini, tetapi tidak mampu menjalankan fungsi yang keduanya. Dia hanya menjalankan fungsi yang pertamanya, ibadah saja. Itu tidak benar.
tetapi manusia juga harus mampu menjadi fungsi khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya menjadikan engkau Adam alaihissalam sebagai khalifah, sebagai representatif Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Atau sebaliknya, ada orang yang hanya memerhatikan fungsi khalifahnya saja dan mengabaikan fungsi ubudiyahnya. Itu juga tidak benar, karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita renungkan dengan baik logika yang digunakan oleh Al-Qur'an, itu ketika diperintahkan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintanya selalu dengan kata dan, bukan dengan kata atau. Selalu dengan kata dan. Jadi saya sering ditanya oleh orang, kalau kita berdoa, siapa lebih baik kita minta akhirat maupun dunia? Jangan pakai atau lah. Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenalkan logika atau di situ. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sendiri mengatakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka yang idealnya adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Mereka yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di dalam kehidupan akhirat itu hasanah, dan yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang fungsi kita sekaligus dua barengan, menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus merupakan pengolah bumi, yang memakmurkan bumi, yang harus memajukan, membuat peradaban di muka bumi. Memang Allah Subhanahu wa taala buat peradaban itu menjadi kewenangannya binatang. Kalau memang binatang yang punya kewenangan untuk membuat peradaban, saya yakin hari ini si Raja Rimba akan buat peradaban sendiri. Tapi kita tidak pernah mendengar si Raja Rimba, singa itu punya peradaban. Walaupun dia lebih garang, lebih buas daripada manusia, tetapi dia tidak bisa buat peradaban. Yang bisa buat peradaban hanya manusia. Kalau kita yang tidak buat peradaban, maka jin akan buat peradaban, tetapi jin juga tidak punya peradaban. Yang satu-satunya makhluk yang memiliki peradaban, yang memiliki kebudayaan, civilization and culture, itu hanya manusia saja, tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Oleh karena itu, seandainya manusia tidak mau mengoperasionalkan tiga anugerah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akal. Nah, nanti kalau dari filsafat ilmu, kalau kita kaji, ini kena ini sebenarnya. Akal itu menimbulkan pendekatan ilmu pengetahuan secara rasional. Jadi secara rasional. Masyair benak walaupun tidak ada di dalam filsafat ilmu barat, tetapi ada di dalam filsafat ilmu Islam yang disebut dengan intuitif. Kemudian hawas itu indera atau pendekatan ilmu secara empiris. Harus bisa dibuktikan, harus bisa terlihat faktanya. Kemudian dikatakan di dalam tafsir Al-Munir, wa yanquduna ma ahadullah alaihi ahdan fitriyan. Tetapi akhirnya mereka gagal mengoperasionalkan tiga modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sehingga mereka mengingkari janji, mengingkari perjanjian yang telah mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian itu sifatnya fitri, suci. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan janji di sini? Kita bisa temukan penjelasannya ketika kita membaca misalnya surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Nah, itu yang dimaksud dengan janji suci. Jadi kita semua manusia sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sudah diambil satu kontrak, sudah diambil satu perjanjian suci. Allah Subhanahu wa taala nanya kepada kita semua, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Kita ketika itu menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi engkau adalah Tuhanmu. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf tersebut mewanti-wanti kita jangan sampai lupa ini. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilun. Manusia, jangan sampai nanti kamu mengatakan hari kiamat inna kunna ghafilun, kami lupa sudah dengan janji itu. Jangan sempat. Karena kamu sudah kami anugerahkan 3 potensi, yang dengan 3 potensi itu kamu tetap bisa setia dengan janji kamu denganku, wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan janji fitrah. Makanya nanti
wajar seandainya Rasul mengatakan setiap anak manusia itu dilahirkan di dalam kondisi suci atau fitrah. Karena sebelum dia dilahirkan, apapun agamanya, apapun suku dan bangsanya, warna kulitnya, dia sudah punya ikrar setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan di dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu, tapi kedua orang tuanya lah nanti yang membuat dia keluar dari kesuciannya, yang membuat dia gagal untuk menepati janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan kata-kata alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi. Orang-orang yang memutus kembali perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala setelah perjanjian itu diteguhkan. Kita maksud diteguhkan di sini, kita pernah menjawab semuanya bala syahidna. Iya, kami bersaksi. Tidak ada di antara kita yang menolak kesaksian itu. Bagaimana dengan muslim? Ya, bagaimana dengan muslim? Juga muslim terkadang mencemari atau mempolusikan janji setianya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya dia mempolusikan atau mencemari janji setianya dengan Allah Subhanahu wa taala? Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti bisa kita temukan misalnya di dalam pembenaran hadis Rasulullah yang mengatakan la yu'minu as-sariqu hina yusrik fahuwa mu'min. Seorang mukmin ketika dia mencuri dianggap keluar keimanannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin ya kalau dia mengatakan dia orang beriman tapi dia mencuri. Karena orang beriman tentu dia meyakini Allah Subhanahu wa taala bisa memantau dia, bisa melihatnya. Tetapi ketika dia mencuri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan di dalam diri orang yang mencuri. Nah, ketika itu kita sudah mempolusikan, sudah mencemarkan janji setia kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Subhanahu wa taala kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Rahman dan Maha Rahim, menerima kembali taubat yang dilakukan oleh seorang hambanya. Begitu juga kata Rasulullah, wala yazni az-zani hina yuzni fahuwa mu'min. Tidak berzina seorang yang berzina ketika dia berzina dia di dalam keadaan beriman. Dinafikan keimanannya ketika seseorang mukmin itu melakukan perbuatan-perbuatan besar, dosa besar seperti mencuri, berzina dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa kita maknakan dengan kata-kata alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Maka sebaik-baiknya pelaku dosa setelah dia melakukan dosa berarti dia mencemari perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Makanya di sini kita bisa pahami kenapa Yusuf itu membela dirinya kenapa. Jadi kan Yusuf sebagaimana diceritakan di dalam surat Yusuf, dia dituduh melakukan seleweng atau berzina dengan Zulaikha. Kemudian diberikan seorang saksi, wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Diberikan saksi seorang anak bayi yang masih di ayunan. Kata anak bayi itu seandainya bajunya robeknya dari depan, maka si Yusuf yang melakukannya. Ya, si Zulaikha benar, si Yusuf yang berbohong. Tetapi kalau sebaliknya bajunya yang robek dari belakang, tetapi Zulaikha yang berbohong, Yusuf yang benar. Akhirnya terbukti bajunya robek dari belakang, Yusuf yang benar dan Zulaikha yang salah. Tetapi Yusuf mengatakan, qala rabbi inna sijna ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Tuhan, nampaknya penjara lebih baik kepadaku karena godaannya begitu kencang ketika itu. Akhirnya Yusuf masuk penjara. Tetapi kemudian ada dua orang yang diramalkan oleh Yusuf, salah satunya mati tersalib, salah satunya hidup kembali, dan dia ternyata menjadi pelayan bagi seorang raja. Sampai suatu hari si raja bermimpi melihat inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf. Ada 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Kemudian ada 7 7 padi yang bagus kemudian menjadi kering. Kemudian disuruh takwil. Siapa yang bisa takwil? Para pemuka Mesir ketika itu tidak bisa menafsirkannya. Qalu atghasu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Kami tidak ngerti mengenai takwil mimpi. Sehingga pelayan ini memberitahu ada seorang di penjara namanya Yusuf, dia pintar menakwilkan mimpi. Kemudian ditakwilkanlah mimpi sang raja itu oleh Nabi Yusuf. Tetapi kemudian diterima takwil itu oleh raja. Raja mau
meminta Nabi Yusuf itu untuk keluar dari penjara dan membantunya di dalam pemerintahan. Tetapi Nabi Yusuf enggan membantu seorang raja sebelum para wanita yang menggoda Yusuf itu mengakui siapa yang salah sebenarnya. Aku yang menggoda kalian atau kalian yang menggoda aku, kata Yusuf. Tujuannya apa? Dzalika, ini dia katanya. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa annallaha la yuhibbul zalimin. Itu supaya kalian tahu aku tidak pernah mengkhianati Tuhanku secara ghaib. Arti secara ghaib kita tidak bisa melihat Tuhan. Nah, tetapi Tuhan bisa melihat kita. Itu ghaib, berarti Tuhan itu ghaib secara bagi kita. Anni lam akhunhu bil ghaib. Aku tidak akan pernah mengkhianati Tuhanku secara ghaib. Nah, itu tujuannya. Nah, ini jadi ketika kita buat dosa, maka sebaik-baiknya adalah buat dosa adalah kembali bertobat. Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah. Setiap manusia itu pasti salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang salah itu adalah orang yang kembali. Taubat itu berasal dari bahasa Arab taba yatubu, artinya roja'a, kembali. Ya. At-taibu minal dzambi kama la dzambalaha. Orang yang bertobat dari dosanya seolah-olah dia tidak pernah buat dosa. Maka setelah kita buat dosa, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu filosofinya seperti itu. Jadi ikuti perbuatan dosamu dengan kebaikan. Setelah buat dosa buat baik. Setelah buat dosa buat baik. Sesekali mungkin ketika ngamprah uang orang, ada yang kurang, ada yang lebih. Wah, ini yang ketawa pengalaman ini. Salah buat amprah, lebih untuk kasih untuk orang lain, kurang jatah orang lain. Ya langsung istighfar, langsung kasih sedekah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang salatnya tinggal, hari ini tinggal, besok salatnya 5 waktu di masjid semuanya. Hari ini marah-marah kerjaannya, besok jangan marah-marah, senyum ketika jumpa orang itu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Filosofinya selalu mengikuti perbuatan baik, perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Jangan punya filosofi terbalik. Alah sekali basah lah, tobatnya nanti waktu udah tua. Itu filosofi yang salah. Ya, ini baik. Minal imani bi Muhammadin wa tasdiqi bihi. Ya, beriman kepada Nabi Muhammad, percaya kepada beliau, wa bi jami'i rasul kiram, dan kepada semua rasul-rasul yang kiram, yang mulia. Wal amalu bi syara'illah, dan mengamalkan semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, jadi orang-orang yang punya potensi tadi tapi tidak mau digunakan, pasti akan tersesat orang itu. Punya pikiran tetapi tidak pernah mau dioperasionalkan ini pikiran. Padahal ini yang paling penting di dalam Islam. Makanya salah satu maqasid syariah. Maqasid syariah itu apa? Tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam. Salah satunya adalah hifdzul aql, menjaga akal pikiran. Makanya kita dilarang minum khamar. Tujuannya apa? Supaya akal pikiran ini jernih, bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Tapi sekarang masyarakat kita Aceh sulit nampaknya membedakan yang benar mana yang tidak benar. Ya sulit. Asal sudah, maaf, nanti bisa diedit ya, ini off record ya. Tapi perlu saya sampaikan, maaf, Tengku saya juga bisa salah, bisa benar. Perkataannya itu harus kita nilai secara objektif. Tidak mungkin semua yang keluar dari Tengku itu 100% benar, tidak mungkin itu. Rasulullah SAW saja bisa salah. Makanya saya menuangkan di dalam tulisan kebenaran objektif. Itu saya tuliskan itu. Rasulullah SAW saja bisa salah, apalagi seorang Tengku. Kita sudah menceritakan bagaimana salah Rasulullah kemudian ditegur oleh sahabat, terjadi argumentasi, terkadang turun Al-Quran membenarkan sahabat dan menyalahkan Rasulullah SAW. Saya heran, ada orang Aceh ketika dikatakan oleh seorang Tengku, akalnya nggak mau dioperasionalkan lagi, sehingga dia tidak bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Pernah saya temukan, ada seorang Tengku mengatakan, kalau kamu datang dari jauh dari Malaysia misalnya, pulang setahun sekali ke Aceh, kebetulan pulangnya bulan Ramadan, kemudian kamu ingin menggauli istrimu, tapi kalau kamu gauli di tengah hari bulan Ramadan kena puasa 2 bulan berturut-turut, itu berat. Maka besok buka saja puasa supaya nggak kena 2 bulan berturut-turut, cuma ganti puasa 1 hari aja. Ini apa nggak punya akal ini kita?
bisa membedakan yang benar mana, itu kan mempermainkan hukum itu. Ya, hilah namanya, kili hukum. Nah, orang kili hukum. Main bola harus kili, Pak. Kalau main bola harus kili. Hukum Allah Subhanahu wa taala jangan dikili. Bapak nanti yang dikili oleh Allah. Ya, kita mengkili Allah, Allah Subhanahu wa taala nanti yang mengkili kita. Janganlah seperti itu. Ya, amanahlah sedikit. Dan kita punya akal bisa membedakan. Jangan nyo kagak pegali tengkuhan adawa. Janganlah seperti itu. Atau pengajian di kuburan misalnya 15 juta, 20 juta, 7 hari 7 malam. Coba Bapak pikir dengan akal sehat Bapak, seandainya pengajian itu 15 juta itu Bapak ambil, Bapak sedekahkan, itu jadi amal jariah. Bukan hanya 7 hari pahalanya ngalir, tetapi bisa sampai 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun. 10 juta atau 15 juta, 20 juta, itu uang itu Bapak ambil, Bapak sedekahkan ke masjid. Masjid buat lantai. Lantai itu semua orang sholat sujud di situ. Masjid itu baru direnovasi biasanya berapa tahun Pak Mus? 50 ya? 60 tahun. 60 tahun mengalir pahala Bapak itu selama belum direnovasi. Ini disumbangkan, anak perlu baca kuburan 7 hari cuman Pak. Apa Bapak nggak punya akal sehat? Atau bayar fidyah tolak beras, itu makanan itu cuman dimakan sehari, kemudian jadi tai keluar, disiram masuk ke tinja, masuk ke septic tank, selesai sudah amal Bapak di dalam septic tank. Nah, tapi kalau beras itu Bapak gunakan berapa, misalnya uang ambil beras 3 juta, berapa karung beras 3 juta, Bapak ambil uang itu Bapak sumbang ke masjid, dibangun masjid, tiang masjid, selama tiang itu tegak dan bisa melindungi orang yang sholat di dalam masjid, tidak terkena matahari, tidak terkena air hujan, pahala Bapak mengalir terus tanpa batas. Kalau masjid itu tidak direnovasi 100 tahun, mengalir terus 100 tahun ke dalam kuburan Bapak. Itu yang disebut dengan amal jariah. Tetapi masyarakat kita sekarang tidak bisa membedakan itu yang mana yang benar. Saya sedih sekali itu. Ya. Bahkan ada juga, saya temukan ini Pak, betul, ini saya tidak mengada-ngadakan cerita. Saya ditanya oleh orang, Tengku, nah yang pegah innamal a'malu binniat. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung dengan niatnya. Jadi nah Tengku yang cerita Baklun, kata orang yang nanya sama saya, seandainya saya bulan puasa ini, saya makan di tengah hari bulan puasa, tetapi niat saya makan wortel di tengah hari bulan puasa, niat saya makan wortel, ketika saya makan wortel saya kelinci, maka ketika saya meniatkan diri saya kelinci, saya tidak batal puasanya, karena wortel itu dimakan oleh kelinci. Yang ada-ada aja lah buat hukum itu, kacau ini. Nah, jadi punya akal, digunakanlah. Yang saya katakan juga bisa benar, bisa salah, tapi Bapak bisa mencerna dengan akal sehat. Nyo betul, mentimang dengan tule. Nyo salah, harus luntulak. Harus seperti itu kita Pak. Jadi di dalam beragama punya akal. Al-Quran saya nggak usah sebutkan lagi berapa kali disebut. Afala ta'qilun. Tolong bedakan dong yang mana yang murni, sehingga saya selalu mengatakan yang mana murni buah dari agama, yang mana kulitnya, yang kulitnya Bapak buang, jangan Bapak telan itu kulit agama itu. Kulit agama itu kalau Bapak telan membahayakan. Kulit pisang kalau Bapak makan kulit pisang itu pencernaan Bapak yang bahaya. Tetapi kalau kulitnya kita buang, kita makan buahnya, wah, kita sehat itu Pak. Nah, ini akal sehat harus digunakan. Ya, jangan rugi. Be ke leurung Aceh na ule ke lagak buka. Jangan seperti itu ya Pak. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Atau sebelum kita lanjutkan, nanti ya silakan saya persilakan dulu lah kalau ada hal yang ingin ditanyakan.